Scoring in progress. Oke, scale. Hmm. Algoritma genetika sudah ada di sini dibuatkan 35 tahun yang lalu, bahkan sudah ada 40 aplikasi yang digunakan. Contoh, pencocokan kata menggunakan algoritma genetika, tapi di pencariannya. Bioinformasi, recurrent neural network, studi mengenai fuzzy rule base, studi mengenai robotic behavior, CAD, audio watermark, wireless sensor ya. Ibu stop dulu. Ibu mau menunjukkan ya. Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya kali ini nanti kamu buka di sini ya jurnal ini ya. Oke ya. Stop share ya. Oke. Jadi kalau ini penelitian ini adalah supaya Ibu ini kan. Ini adalah di tahun 2019 Ibu ikut seleksi apa itu penelitian yang diselenggarakan oleh NutriFood Foundation. Jadi pengalaman pertama Ibu apa itu penelitian itu tingkat nasional itu pernah dilakukan oleh namanya Bappenas sama apa itu pihak Australia ya. Nah, jadi Ibu salah satu dari swasta, maksudnya saingannya kan banyak, ada beberapa perguruan tinggi yang memang benar-benar yang punya nama. Jadi Ibu dari waktu itu mewakili ya kampus kita ya. Nah, di tahun 2019 Ibu ikut itu mengajukan proposal ini yang di luar apa ya penelitian yang dari kampus ya yang diselenggarakan oleh NutriFood Foundation ya. Jadi optimasi asupan GGL ideal pada usia produktif dengan algoritma genetika. Jadi di sini kita bersaing itu jadi ada sampai 4-5 tahapan, tapi Ibu hanya sampai di tahap ketiga ya, sampai wawancara. Karena finalnya hanya dapat 3. Jadi di sini penelitian ini intinya membuat aplikasi atau sistem, misalnya sudah makan nih pagi ya, jadi sudah tahu berapa kalori, asupan, gula, garam, lemaknya itu dihitung dari komposisi makan yang sudah. Jadi kalau misalnya ke makan siang, berapa lagi yang perlu ditambahkan? Kalau makan malam, berapa lagi? Nah itu dia ya. Kemudian nanti ada evaluasi per minggu ini bagaimana apakah sudah sesuai dengan kesehatan, berat badan, dan sebagainya. Itu dia ya. Tapi tidak sampai lolos. Itu dia yang penelitian ini. Ini itu dilakukan biasa setiap tahun oleh itu tadi ya, bisa dengan mana ya, terlalu banyak dibuka. Setiap tahun dilakukan oleh NutriFood ya, dan itu terbuka untuk ini. Tapi biasanya memang didominasi oleh perguruan tinggi yang memang sudah punya nama ya, itu dia. Oke, jadi itu tadi contoh aplikasi pengimplementasian yang secara nyata. Karena ada beberapa bidang industri, memang mereka mempunyai tim risetnya. Jadi mereka kalau membuatkan produk, mengeluarkan produk itu ada tim risetnya khusus untuk itu ya. Kalau di Indonesia mungkin hanya beberapa, tapi kalau perusahaan-perusahaan luar itu sudah ya. Jadi ada tim untuk mempersiapkan itu. Oke. Algoritma genetika pernah dibahas sebelumnya, yaitu setiap masalah yang beradaptasi, alami maupun buatan diformulasikan ke dalam terminologi genetika. Genetika ini diadopsi atau diambil dari genetika gen manusia. Jadi bagaimana bekerjanya sebuah gen, komposisinya, itu yang dipindahkan. Genetic algorithm is search technique used in computing to find exact or optimized solution to optimization and search problem. Jadi fokusnya ini ke optimasi seperti yang Ibu contohkan tadi penelitian Ibu juga untuk searching ya, searching sama menentukan jalur terpendek ya. Bisa juga ini digunakan. Tapi kalau misalnya kamu search lagi contoh-contoh untuk menentukan misalnya dosen pembimbing pun ada menggunakan algoritma genetika, penjadwalan
perkuliahan di sebuah kampus supaya tidak bentrok si dosen dengan mahasiswa dengan ruangan. Ada yang membuatkan seperti itu ya. Algoritma genetika ini adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Jadi ada secara acak terlihat proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Algoritma genetika ini adalah berbasis pada mekanisme seleksi alam dan genetika. Itu tadi ya, secara biologi ada seleksi alam, evolusi, dan genetik. Jadi ada menghasilkan keturunan baru dengan penerus genetik ya. Algoritma genetika ini salah satu algoritma yang tepat digunakan dengan optimasi yang kompleks yang sulit dilakukan oleh metode konvensional. Dalam sebuah permasalahan, harus kamu perhatikan apa menjadi pokok permasalahannya. Kemudian, data apa yang didukung supaya bisa ditentukan, oh cocoknya ini algoritma apa ya, penyelesaiannya ini searching kah, optimasi kah, apakah nanti ke kriteria, seperti tadi ada menggunakan back propagation tapi di citra. Memang itu pas ya, tapi kan sekarang pembelajaran kita ini di artificial intelligence kecerdasan buatan. Yang dibahas itu adalah permasalahan ataupun data-data yang berkaitan dengan algoritma kecerdasan buatan. Jadi bisa, apakah nanti algoritma genetika dipakai di pengolahan citra? Bisa menentukan identifikasi ini menggunakan algoritma genetika. Bisa juga digunakan ya convolution. Ini contohnya ya. Ini contoh ya, kalau di algoritma artificial intelligence itu ada machine learning namanya. Machine learning itu bagian di kecerdasan buatan. Ini menggunakan convolution neural network bisa ya. Jadi mengadaptasi neural saraf ya. Jadi nanti bisa diidentifikasi dari sekian data latih, data uji. Jadi bisa identifikasi oke, ini namanya kucing. Ya, di sini untuk algoritma genetika ini dibuatkan sebagai populasi awalnya karena di algoritma genetika itu di startnya dimulai pemrosesannya dengan populasi awal. Nah, ini dia hasilnya nanti. Nah, ini contoh mengidentifikasi gambar atau citra tapi menggunakan metode algoritma genetika. Bisa juga ya. Jadi tapi pembahasan kita hari ini adalah fokusnya di learning ya. Beberapa definisi penting dalam algoritma genetika. Kita lihat, daftar aja ya. Ibu perhatikan dulu, sudah berapa nih yang ini? Oh, oke ya. Jadi diperhatikan pertemuan kita hari ini dan minggu depan. Nanti ada apa ya, tugasnya memang ada yang Ibu sampaikan, tapi dikerjakan atau tidak itu kembali kepada yang bersangkutan. Karena ini sudah kelas yang lebih ini ya. Kalau di kelas-kelas yang lainnya Ibu tekankan harus kerjakan, tapi kalau kelas ini silakan ya, Ibu bagikan. Kalau dikerjakan oke, kalaupun tidak ya tidak oke memang, tapi kita kan terakhirnya di penilaian aja diperhitungkan ya, itu dia. Oke, jadi ada berapa orang ya? 11. Oke. Jadi oke. Supaya terlihat ya karena ngantuk. Definisi penting dalam algoritma genetika dibahas sebelumnya ada genotype gen, nilai yang dinyatakan satuan dasar, ini sudah direkam belum? Kemudian ada alel, nilai dari gen, ya. Kemudian kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu, ada individu, ya, ada populasi. Algoritma genetika ini datanya bisa berbentuk biner. Biner itu 0 dan 1, float, integer maupun karakter ataupun kombinatorial ya. Jadi ada beberapa data yang bisa digunakan. Generasi menyatakan satuan siklus proses evolusi. Nilai fitness menyatakan seberapa baik nilai suatu individu atau solusi yang didapatkan. Hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma genetik adalah mendefinisikan individu. Individu menyatakan salah satu solusi penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Jadi, algoritma genetika ini adalah finalnya menghasilkan keturunan baru dari apa itu? Parents atau kawinan yang memang baik gitu dia ya.
Jadi di sini didefinisikan nilai fitness ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Jadi sebelum menentukan populasi awal itu harus diperhitungkan apakah ini bisa menghasilkan individu baru yang baik. Nah, itu harus dibuatkan. Kemudian menentukan proses pembangkitan populasi awal dilakukan menggunakan acak random walk ya. Jadi di awal itu pengambilan sampelnya populasi awal itu dilakukan secara acak. Menentukan proses seleksi yang digunakan, menentukan proses perkawinan silang crossover. Di sini kan genetika itu adalah menghasilkan keturunan baru. Jadi nanti dilakukan ada crossover perkawinan silang, ada mutasi gen ya. Pengertian individu. Individu dikatakan sama dengan kromosom. Kromosom itu yang tadi ada biner, float, and combinatorial. Bisa karakter ya, string. Contoh di sini untuk traversal person, TSP, dibuatkan individu di sini ada, ini namanya graph ya, graph ada ini menentukan jalur terpendek. Jadi untuk yang sebelah kiri ini, kiri ibu ini, ada individu dengan 1, 3, 5, 6, ya, 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, ya, dimulai dari 1 ya. Ini individu untuk yang ini 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4. Ini TSP metode searching, tapi nanti menggunakan metode searching di algoritma genetika. Nah, itu dia ya, jadi harus bisa tahapan-tahapannya. Di sini digambarkan kalau mau menggunakan algoritma genetika harus dikenal yang mana gen, yang mana kromosom, yang mana populasi. Populasi itu adalah terdiri dari beberapa sekumpulan, nanti ada namanya individu. Individu itu terdiri dari beberapa kromosom. Nah, ini kromosomnya. Setiap kromosom ini terdiri dari beberapa gen, ya, seperti ini dia. Jadi ini gen dikumpulkan sekumpulan gen, ini adalah kromosomnya. Nilai fitness, ya, ini beberapa tahapan yang perlu ataupun istilah yang ada di algoritma genetika. Ada fitness, ya, bukan fitness apa itu zin, ya. Nilai fitness ini adalah menyatakan baik tidaknya solusi. Harus di awal harus diketahui apakah ini baik atau tidak ya mencapai solusinya. Nilai fitness ini dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Dalam TSP bertujuan meminimalkan jarak ya. Traveling salesperson ini adalah jarak terpendek ya. Jadi kalau misalnya kamu membuatkan penelitian menggunakan algoritma genetika, ini dia prosesnya ya, tahapan untuk penerapan metode algoritma genetika. Pertama, lakukan dulu penentuan populasi awal, tadi sudah disampaikan secara acak. Lakukan evaluasi atau fitness, ini semacam perhitungan. Kemudian lakukan seleksi individu. Dari individu ini sudah diketemukan individu, lakukan reproduksi, ya, lakukan perkawinan. Crossover itu perkawinan silang dan mutasi. Maka didapatlah populasi baru. Ini siklus untuk algoritma genetika. Kita lihat. Populasi awal itu tadi yang setiap kalau misalnya ini menentukan jarak ya jarak terpendek ini adalah kotak-kotanya ya dengan ada graph atau bobotnya. Dalam TSP ada sejumlah solusi atau jalur. Nah, ini jalurnya dan ada dalam populasi terdapat 4 individu. Contohnya populasi awal TSP dengan 7 kotak. Nah, ini dia ada 7. Ini juga 7, namun rutenya beda ya. Ini 1, 2. Ini sudah 1, 3. Nah, ini dia. Jadi ini diambil secara acak ya untuk membangkitkan populasi awal. Selanjutnya lakukan seleksi. Seleksi ini untuk mendapatkan induk yang baik ya, karena ini untuk perkawinan keturunan yang baik cari seleksi. Semakin tinggi nilai fitnessnya itu menjadi lebih baik untuk terpilih ya, semakin tinggi nanti nilainya. Setelah didapat, seleksi ini bisa dilakukan menggunakan mesin roll. Ya, ini hasilnya, perhitungannya ini PR. PR ini probabilitas dari HI kemungkinannya, yaitu fitness HI dibagi jumlah dari berapa fitnessnya. Ya. Individu pertama fitnessnya 10%, kedua 25%, ketiga, dan seterusnya. Ini ditentukan dari awal yang tadi. Ya. Kemudian dilanjutkan mencari crossover. Crossover ini adalah pindah silang ya. Pindah silang merupakan operator genetika yang melibatkan 2 induk untuk menghasilkan membuatkan perkawinan silang. Di sini pindah silang ya. Ini flowchart-nya ya.
cari dulu induk 1, cari induk 2, dan seterusnya. Crossover melakukan pertukaran gain dari dua induk secara acak. Macam-macam crossover yang digunakan itu merupakan pertukaran gain secara langsung, pertukaran secara aritmatika. Jadi ada nanti kita perhatikan. Ini diketahui menggunakan bilangan biner. Biner itu 1 dan 0 ya, dengan probabilitas di tahap awal ini 0,70, P yang kedua probabilitasnya 0,95, probabilitas di sini 0,35, 0,65. Kemudian ditentukanlah nilai crossover-nya di sini didapat 0,9. Crossover ini setelah didapat lakukan pertukaran secara aritmatika ya. 12, 02, 1,5 dengan R sama dengan 0,4. 0,4 kali 0,2 0,6 kali 1,0 dibuatkan. Selanjutnya melakukan mutasi gen. Mutasi gen ini flowchart-nya ataupun langkah tahapannya. Tadi individu mutasi gen ini satu individu di mana P probabilitasnya random di antara 0 dan 1. P lebih kecil dari probabilitas mutasi. Jika lebih kecil, ya dapat randomnya. Kalau tidak, dapat gen R yang dimutasi. Kalau belum dapat yang dimutasi, kembali lagi ya. Syarat untuk mutasi gen adalah mutasi gen ini operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversi ya, 0 menjadi 1. Ya, didapat 0 menjadi 1 ya, di change. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Tadi P-nya sudah ditentukan. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Mutasi gen yang dari ini dengan flowchart ini ditentukan R sama dengan 2. Mutasi gen 10, 0, 110. Ya, di sini dibuat tadi kalau dia 0 dibuatkan 1. Nah, itu dia kan. Maka didapat untuk R sama dengan 2, S sama dengan 01 didapat S 12, 03, 15, 12, 02. Ya, hal penting yang diketahui dalam pemakaian algoritma genetika ini adalah pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Jadi tadi menggunakan searching, biasanya searchingnya apakah di first ya, first in, first out, ini secara acak ya. Terlihat pada proses pembangkitan solusi awal, diambil aja secara acak. Dan berikutnya dilakukan berdasarkan proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik. Ini dibuatkan proses algoritma dengan searching optimasi ya. Ini metodenya didapat nilai optimasinya di 0,4 dengan ini dia 0,4 0,4. Algoritma genetika mencari nilai maksimal digunakan fungsi fx sama dengan e pangkat min 2x dikali sin 3 kali x. Individu menyatakan nilai x dalam mendefinisikan nilai x sebagai individu dapat digunakan nilai biner atau nilai float. Yang tadi ya ini masih menggunakan biner. Contoh untuk ini maka didapat x berada di antara 0 dan 1 ya, biner. Dengan menggunakan 8 bit biner didefinisikan. Nah, ini dia 8 ini 0 1. Definisi individu. Individu dinyatakan dalam 8 gen biner dengan batas 0 sampai dengan 1. Berarti 1 bit setara dengan 2 pangkat min 8. 2 pangkat min 8 ini kalau didesimalkan berapa? 2 pangkat min 8. Kalau dikonversikan desimal berapa? Ada yang masih mengingat? Silakan. Silakan, halo. Ada yang masih mengingat? Ada? 2 pangkat min 8. Mana tadi? 2 pangkat minus 8. Berapa? Kalau dikonversikan menjadi bilangan desimal, berapa hasilnya? Ada yang masih mengingat? Ayo, nggak usah pakai kalkulator.
Setiap bilangan yang berpangkat negatif, kalau mau didesimalkan, menjadi 1 per 2 pangkat apa? 8, Bu. 2 pangkat? 8. Iya. Si minnya hilang, ya kan? Jadi berapa ini? 256 ya. Oke, ya 1 per. Jadi setiap bilangan yang berpangkat negatif itu kalau dikonversikan ke desimal itu buat menjadi 1 per. Jadi minnya hilang ya. Oke, bisa ya masih mengingat. Berikutnya contoh, kalau yang tadi urutan-urutan itu tergantung angka-angka yang tadi itu nanti sesuai dengan permasalahannya ya. Tidak hanya tahapannya itu. Kalau angka-angka yang tadi Bu sampaikan itu hanya sebagai contoh sesuai dengan data permasalahan ataupun penelitiannya. Contoh di sini ya, ini jangan lihat dulu hasilnya ya. Coba ini dikonversikan ke bilangan biner. Biner ke desimal ya. Jadi sekarang ada anggap 10 ya. Jadi kalau coba perhatikan partisipan ini ya. Jadi Adelia itu nomor 1, paling atas Adelia Angga Arya ya. Jadi coba konversi ini untuk partisipan atau yang hadir, eh, hitung aja hanya sedikit, ini 1 sampai 3. Ini 4 sampai 6. Ini 7 sampai berapa yang hadir. Nah, coba ini hasil sudah ada. Cuman nih Bu, itu tadi permasalahan sebelumnya. Dia ngotot, saya udah bikin benar Bu, katanya gitu kan. Hanya mengkonversikan ini ke bilangan desimal. Hanya ingat aturannya. Ini kan ada beberapa aturan kan gitu kan. Kalau misalnya ada 10 digit biner, ada 10 digit, kira-kira nanti pengalinya atau yang dikalikan pangkat tertinggi jadi berapa? Ada 10 digit. Pangkat tertinggi dari 10 digit ini kalau mau dikonversikan ke biner, jadi berapa? Pangkat tertingginya. 9, Bu. Oke, berarti oh ya, kalian lebih paham ya, karena ada yang tadi. Ya, ya, oke. Jadi sekarang ini konversikan, kamu dicat aja sedikit kok, ya, dicat. Jadi ini sesuai ini. Kalau 1 sampai 3 lihat kamu di partisipan berapa, ini kebuatkan. Kalau yang ini. Hanya mengingatkan aja, karena beberapa kelas tadi tidak, malah ada yang ngotot. Saya udah benar Bu. Memang iya kalau tanpa dicoret-coret pun kita sudah tahu berapa ini hasilnya, iya kan? Hanya pengkonversiannya supaya sesuai dengan dulu kan belajar sistem bilangan, dibuat aturannya. Kalau kalau mengkonversi biner ke desimal dikali atau dibagi desimal ke ini, itu dia. Kan ada dulu coret-coretnya dibuatkan. Silakan. Hasil sudah ada, ini dia sudah ada. Jadi hanya menguraikannya atau mengkonversikannya dengan bukan aturan ya, caranya mengkonversi bilangan ini ya. Nanti kalau sudah ada yang dapat bisa dikirimkan di chat grup Zoom karena itu nanti terlihat. Kalau tidak nanti kirimkan di grup WhatsApp grup ya. Ini hanya sekedar mengingatkan ya. Jadi kalau keburu lakukan dikirimkan di sini, di chat di sini kan ada chatnya. Kalau tidak keburu kirimkan hasilnya di grup WA aja ya. Nah, itu dia. Kalau kelas ini mungkin lebih paham ya, karena tadi ada beberapa yang mana tadi anotnya dihapus ya. Clear. Oke. Kok nggak hilang? Kalau sudah ada ketemu silakan. Clear all. Iya, ya. Itu dia. Sudah ya? Sudah dicatat yang mana punyanya? Hanya menguraikan ini, mengkonversinya ini ke desimal dengan tadi saya Bu kalau membuat perkaliannya kan harus dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ada tadi yang menyampaikan seperti itu. Bagusnya bagaimana? Sebaiknya, bukan bagusnya ya. Dan umumnya itu dia ya. Oke lah, kita lanjut ya. Ini beberapa angka-angka ini hanya sebagai contoh ya, seperti yang tadi. Jadi kenapa Ibu tidak detail ini dari mana? Karena ini tidak dari awal sampai ini tidak ya. Itu dihitung nanti dari awalnya. Tidak
sesuai per kasus ini ya. Kemudian setelah didapatkan definisi individu, ini contoh aja, hanya mengingatkan. Inilah individu yang didapatkan 10 10 10 10. Fungsi fitness adalah berikutnya melakukan mencari nilai maksimum. Tadi ada 8 gen, ada 8 gen, berarti ada individunya ada 8. Tadi sudah didapat individunya 10, 8 gen ini adalah ini tadi. Kalau ini kan 8 digit kan? Ya kan? Nah, 8 digit. Nah, itu dia. Individunya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ini 10. Setiap individu terdiri dari 8 gen. Nah, setelah tadi dihitung fitnessnya dari sini, ya fitnessnya udah mau habis. Oke, oke. Setelah didapat fitnessnya, nanti kalau tiba-tiba hilang berarti cukup waktu ya. Fitnessnya ini diambil yang paling umum, yang paling tinggi ataupun maksimum. Setelah didapat nilai fitness, lakukan seleksi. Seleksi itu dilakukan dengan bisa menggunakan apa ini ya? Kecilkannya. Seleksi dilakukan dengan menggunakan persentase ya. Jadi yang ini tadi yang 10 ini dengan angka 0,3244 ini berapa persen? Nah, ini dia ya. Bisa menggunakan mesin roulette wheel, competition ataupun turnamen. Selanjutnya setelah didapat berapa tadi seleksinya, individunya udah didapat, melakukan crossover perkawinan silang ya. Tidak semua pasangan induk mengalami crossover, hanya dipilih tapi secara acak diambil 2, biasanya 2 induk ya, ini dia ya. Dari sini didapat induknya, nilai fitnessnya ini. Ini untuk induk 1, induk 2, ini fitnessnya, kemudian didapat anak 1, anak kedua. Ya, perkawinan silang, ini anaknya, anak 1, anak kedua. Selanjutnya, melakukan mutasi gen. Mutasi gen ini adalah proses penggantian gen dalam nilai inversi 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Ini tadi induknya ada 2, ya 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Dengan ketentuannya nanti ini dilihat berapa, didapatlah berapa fitnessnya. Contoh algoritma genetika. Jadi perhatikan angka-angka ini tidak tidak misalnya crossover di sini, ini dilanjut di sini bukan ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Contoh hasil algoritma genetika ya. Ini dilakukan beberapa kali iterasi. Ini generasi pertama. Nah, ini dia diambil yang paling maksimum. Generasi kedua diperoleh juga algoritma ini generasi 3, 4 sampai nanti didapat menentukannya. Ini rumusnya fxy sama dengan 2 tambah e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat dan seterusnya. Kemudian dibuatkan grafiknya. Penyelesaian. Nah, di sini dicontohkan pembangkitan populasi awal yang dilakukan, diketahui XY, ini F fitness-nya. Mencari fitness tadi ada rumusnya. Kemudian setelah langkah melakukan apa ini sudah mau habis si Jaswadi nih ya, sudah mau keluar kita. Populasi awal dibangkitkan dengan sejumlah pasangan XY ya. Ini diketahui XY-nya, dihitung berapa fitness-nya. Ini kemudian dengan operator ini operator yang tadi ya, seleksi, crossover, seleksi roulette menggunakan roulette wheel, crossover di mana anak pertama itu dari perkawinan silang si R induk 1 1 kurang R induk kedua. Jadi crossover harus 2 individu ya, individu yang acak. Dengan mutasi menggunakan random mutation yang diacak kembali. Nah, dari sini dilakukan iterasi ya, generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya sehingga diperoleh hasil akhirnya. Ini beberapa hasil algoritma genetika untuk mencari kata secara acak. Contoh, ya ini contoh berikutnya. Ada kata Basuki. Bila setiap huruf diberi nilai dengan nilai urut alfabet, maka targetnya bisa dinyatakan sebagai besaran numerik. Si Basuki, ya kalau dibuatkan dibuatkan dalam numeriknya, Basuki A, B, C, D, E, F, G, S, urutan berapa? B, 2, A, S, itu maksudnya ini ya. Targetnya bisa dinyatakan dengan besaran numerik.
Komputer akan membangkitkan kata dengan jumlah huruf yang sama dengan target secara acak, dengan terus-menerus hingga diperoleh kata yang sama dengan kata target. Sampai didapat yang mana nanti ada kata Basuki. Ya. Ini targetnya udah dikodekan dengan besaran numeriknya. Kemudian kita lakukan individu dalam satu kata yang muncul dari proses acak adalah AGH SQE. Ini dinumerikan lagi. Ya, AGH. Satu individu mempunyai n gen integer yang setiap gennya menyatakan nomor urut alfabet, ya kan? Nah, didapatlah misalnya kata yang muncul AGH SQI, ya, 6 huruf ya, 6 karakter. Targetnya Basuki, maka nilai perbedaannya dihitung berapa fitness-nya. Nah, ini dia. Fitness didefinisikan dan seterusnya. Oke, jadi ini melakukan seleksi crossover dan mutasi. Mutasi dilakukan mengacak kembali dengan nilai 1 sampai 6 karena apa itu A, B, C, D, E, F, G itu 1 sampai 6 dilakukan pengacakan dengan mutasi dari gen 1 sampai 26 ya. Ini didapat. Hasil algoritma genetika ini ya dengan kombinasinya dihitung kemudian berapa fitness-nya. Nah, inilah hasil algoritma genetika untuk mencari kata namanya Basuki ya. Nah, ini contoh dari pembahasan algoritma genetika. Ada yang sudah mengirimkan yang tadi? Ada yang masih mengingat mengkonversi atau sudah aja? Sudah lupa? Iya. Bagaimana? Sudah lupa? Sudah lupa? Ini sudah mau pulang ya. Oke. Sudah lupa atau bagaimana? Ini ada sedikit lagi ya. Open with. Oh, ini aja lah. Kelamaan ya. Oke. Ini masih pembahasan algoritma genetikanya. Nah, ini materi sudah kok sistem ini. Oh ya, minggu depan Ibu mau membagikan sedikit sistem pakar ini. Siapa tahu nanti kamu tertarik untuk bahan referensi untuk apa ya skripsimu karena kebanyakan ini semester 4. Oke, ada pertanyaan sebelum di close? Sudah dapat punyamu Arya Tarigan? Udah? Berapa hasilnya? Yang tadi hanya mengkonversi. Hanya melihat angka-angkanya saja. Siapa yang sudah? Ada yang sudah? Ayo, kamu angka berapa tadi? Kirim di chatnya aja, chat Zoom-nya. Itu nanti kan kalau chat kan tersimpan.